Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai pemerolehan bahasa pertama dari segi fonologi, morfosintaksis, leksikon, dan pragmatik dalam mata kuliah psikolinguistik. Di sini kami beranggotakan Adiani Tami, Anissa Tririskia, Intan Ailustari dari kelompok 6 kelas 6C. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan sebagai sarana meluruskan maksud maupun perasaan sehingga menciptakan kegiatan yang dilakukan oleh sesama manusia. Bahan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Saya Adiani Tami akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya. Mengenai fonologi, bahasa adalah sistem bunyi ujar yang sudah disadari oleh para linguis. Dalam psikologi linguistik, ketika menganalisis perkembangan penguasaan bunyi-bunyi bahasa pada diri anak, juga memanfaatkan hasil kajian fonologi. Dalam bidang KINS, hasil kajian fonologi atau khususnya dalam fonetik dapat dimanfaatkan untuk menangani orang atau anak yang mengalami hambatan bicara dan mendengar. Menurut Jacobson, pemerolehan fonologi yakni hukum-hukum struktural yang mengatur setiap perubahan bunyi. Dalam penelitian ini, Jacobson mengamati pengeluaran bunyi-bunyi oleh bayi-bayi pada tahap mabeling atau babbling. Baik, pada selandia berikutnya mengenai morfosintaksis. Morfosintaksis dapat dikatakan sebagai kombinasi antara morfologi dan sintaksis. Menurut Kristal, berpendapat bahwa morfosintaksis adalah istilah dalam linguistik yang digunakan untuk merujuk pada suatu kategori gramatikal yang secara bersamaan mempertimbangkan kriteria morfologi dan sintaksis. Morfologi dapat dipelajari seluk-beluk bentuk kata. Berbeda dengan sintaksis yang mempelajari hubungan antara kata, frase, klausa, dan kalimat. Baik, selandia berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa pertama dari segi leksikon. Leksikon diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu leksiko yang berarti kata, ucapan, atau cara berbicara. Menurut KBBI, leksikon adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dari pemakaian kata dalam bahasa. Pengkelompokan leksikon didasarkan pada gramatikalnya, sehingga menghasilkan kelas kata atau kategori kata sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok verba atau lebih dikenal dengan kelompok leksikon kata kerja, yang terdiri atas leksikon yang menyatakan tindakan, seperti pukul, tendang, baca, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kelompok nomina, atau yang dikenal dengan kelompok leksikon kata benda, seperti batu, kucing, rumah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kelompok adjektiva, atau kata yang menyatakan sifat atau keadaan sesuatu, seperti baik, lucu, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kelompok adverbia, yaitu menerangkan verba atau adjektiva, misalnya sudah, sedang, pasti, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dalam pemerolehan leksikon terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, macam kata yang dikuasai. Macam kata yang dikuasai anak mengikuti prinsip sini dan kini. Dengan demikian, kata-kata apa yang akan diperoleh anak pada awal ujarannya
ditentukan oleh lingkungannya. Yang kedua, cara anak menguasai makna kata. Anak tidak menguasai makna kata secara sembarangan, ada strategi-strategi tertentu yang diikuti. Misalnya, strategi referensi dengan menganggap bahwa kata pastilah merujuk pada benda, perbuatan, proses, atau atribut. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa pertama dari segi pragmatik. Pragmatik berasal dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action. Menurut Seung 1982, halaman 38. Kajian pragmatik terkait langsung dengan fungsi utama bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Selanjutnya menurut Djarjo Wijojo tahun 2000, mengungkapkan kemampuan pemerolehan kompetensi pragmatik anak atau kemampuan menggunakan bahasa sesuai dengan konteks baru diperoleh setelah menguasai bahasa di tataran fonologi sampai semantik. Dalam kajian pragmatik disebutkan bahwa ketika seseorang berbicara tidak hanya mengucapkan sebuah ujaran, tetapi melakukan tindakannya dengan ujarannya juga, disebut dengan tindak tutur. Pada anak-anak, tindak tutur yang mereka produksi adalah ujaran, yaitu sudah dapat membuat pernyataan, seperti kalimat tanya.